Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama, kita panjatkan kesyukuran kita tambahkan kesyukuran kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya kepada kita yang tak terkira banyaknya dan berharganya. Sementara syukur kita kepadanya masih jauh daripada sempurna. Maka kita ucapkan Astaghfirullahalazim. Yang kedua, coba kita ingat-ingat balik dan ingat-ingat selalu terlalu banyak teguran Allah kepada kita agar kita sedar dan insaf supaya kita segera kembali ke jalannya yang benar, supaya meningkat makrifat kita kepadanya. Tapi seringkali realitinya teguran Allah yang sering Allah berikan pada kita tidak membuat kita segera sedar. Sabar kita terhadap ujiannya terlalu sedikit. Ridho kita terhadap qada dan qadarnya masih jauh daripada sempurna. Maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita banyak mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Allahumma gfirli dunubi. Jadi ada dua perkara dalam hidup ini yang pasti kita alami, sama ada nikmat ataupun musibah. Pasti. Kalau kita tidak sedang merasakan kenikmatan dan kesenangan, ya mungkin kita sedang merasai kesedihan dan kesusahan. Begitulah sunnah hidup. Yang terpenting bagi kita sebetulnya sebagai orang mukmin bukan susah atau senangnya hidup. Bukan nikmat atau musibah. Karena itu
100% urusan Allah. Tetapi yang penting buat kita ialah bagaimana sikap kita, respon kita terhadap nikmat Allah dan terhadap ujiannya. Jika nikmat yang Allah berikan kepada kita, sikap kita padanya, kita respon dengan menambahkan kesyukuran, maka itu adalah kebaikan buat kita, itu kejayaan buat kita. Demikian juga jika musibah yang Allah timpakan pada kita, sikap kita sabar, ridha, sentiasa berbaik sangka pada Allah, sentiasa merasai keadaan Allah, itu pun kejayaan bagi kita, terutama bagi kita. Bagaimana orang mukmin yang benar-benar kenal Allah, ia sentiasa beruntung. Sama ada semasa senang maupun susah. Dunia berjaya, akhirat berjaya. Sebaliknya, jika sikap kita atau cara kita merespon apa yang Allah berikan kepada kita itu salah, dunia rugi, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Nikmat, kesenangan yang sepatutnya kita mendapat kesyukuran, malah membuat kita makin lupa Allah. Rugilah kita. Kita sedang disiksa. Musibah yang sepatutnya, semestinya kita sabar menghadapinya. Tetap khusnudzon pada Allah. Sebabnya malah membuat kita suudzon, tak puas hati, rugi juga kita. Jadi senang pun rugi, susah pun rugi. So apa yang kita nak bawa jumpa Allah? Ini yang perlu kita fahami. Jadi yang patut kita fikirkan, bukan apa yang Allah nak berikan pada kita di dunia ini. Senang ke, susah ke, sakit atau sihat. Jangan terlalu fikir yang itu. Walaupun kita boleh memohon agar Allah sihatkan kita, boleh. Tapi jangan terlalu itu yang jadi fokus. Yang patut kita khawatir, kita takutkan, yakni jika kita gagal mensyukuri nikmatnya dan gagal sabar atas ujiannya. Itu yang patut kita takutkan. Bukan kita lebih takutkan, sangat takutkan bila Allah timpakan kita musibah. Sebab musibah, kalau kita dengan sabar, kita dapat pahala, dosa terampun. Masya Allah. Sebaliknya, jika kesenangan ni, walaupun kita suka, nikmat yang banyak kita suka, tapi jika dengan asbab nikmat yang banyak, kita semakin lupa Allah, itu adalah bebanan. Bebanan dosa, rugi kita. Alangkah ruginya kita hidup yang hanya beberapa tahun untuk menghadapi hidup yang kekal di akhirat. Masa yang hanya bertahun, kita hanya menambahkan bebanan. Makin berat. Yang sepatutnya, peluang hidup yang sekejap ini diisi dengan menambahkan bekalan, bukan bebanan. Mudah-mudahan ingatan ikhlas, ringkas, memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saya cukupkan penjelasan saya tentang etika mencari rezeki yang halal sebagaimana yang dipesankan oleh Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi. Mudah-mudahan kita dapat fahami dan kita dapat pegangi dalam menjalani kehidupan ini. Tajuk berikutnya dalam tadabbur kita
masih ada kaitan dengan mencari rezeki, atau lebih luasnya, tajuk berkaitan dengan tugas kita sebagai khalifah, yakni memakmurkan bumi. Dan memakmurkan bumi ini, yakni tentu dengan kerja. Dalam bahasa Arab, di mana isti'marul ardi. Isti'marul ardi. Ini tajuk kita, memakmurkan bumi. Ini kita akan kaji berpandukan pada firman Allah di dalam surah Hud ayat 61. Saya bacakan ayatnya dan kita akan uraikan satu persatu, sedikit demi sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah. Dan kepada kaum Thamud kami utuskan, kata Allah, saudara mereka, maknanya yang sebangsa dengan mereka, yakni Soleh, Nabi Soleh. Nabi Soleh diutus oleh Allah kepada kaum yang namanya Thamud. Soleh ini sama bangsa, sama suku dengan kaumnya. Jadi bukan orang lain. Jadi bangsanya Samud jugalah Soleh ini. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkatalah Nabi Soleh, wahai kaumku, abdikan dirimu kepada Allah. Terjemahan bebas, sembahlah olehmu akan Allah. Tiadalah bagimu Tuhan yang berhak kamu sembah selain Dia. Maknanya Tuhan satu-satunya bagi kamu, yang kamu wajib sembah hanya Dia. Kata Nabi Soleh, dakwah tauhid. Kenapa hanya Allah saja yang berhak disembah? Alasannya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh. Dia, Allah Subhanahu wa taala, ansha'akum minal ardi. Dia telah menciptakan kamu berperingkat-peringkat, bertahap-tahap, minal ardi, dari bumi. Daripada turab, daripada tin, jadi sulalah min tin, tinun lazib, jadi ma'un mahin, jadi nutfah, bertukar jadi alaqah, alaqah jadi mudghah, ada tulang, balut dengan daging, kemudian lahir jadi. Itu maknanya. Ansha'a itu maknanya menciptakan sesuatu dengan berperingkat-peringkat. Bukan sekali jadi, tak ada. Itu ansha'a. Maknanya menumbuhkan. Macam pokok, benih kita tanam, kita siram, sehari dua telah terbelah biji tadi, lalu keluar tunasnya sikit-sikit. Itu namanya ansha'a. Bukan pokok tanam hari ini, esok buah lebat. Tak ada. Selepas Allah ciptakan berasal dari bumi bahannya, wasta'marakum fiha. Tolong underline kalimat ini, karena inilah yang menjadi tajuk utama kita. Wasta'marakum fiha. Dan Allah menjadikan kamu hambanya yang memakmurkannya. Wasta'marakum fiha. Kamu telah dijadikan Allah untuk memakmurkan bumi. Dari kalimat istamaro yastamiru. Ini maknanya istimarul ardi. Dari sekian banyak makhluk Allah, yang Allah lantik dan Allah berikan amanah untuk memakmurkan bumi adalah manusia. Apa makna memakmurkan? Ini tajuk kita. Fastaghfiruh. Maka mohonlah ampun olehmu kepadanya.
Karena boleh jadi dalam usaha kamu, dalam melaksanakan tugas kamu, memakmurkan bumi, kamu melakukan kesalahan-kesalahan yang kamu tidak sengajakan. Kesilapan, namanya manusia yang lemah. Sebab itu, rajin-rajinlah istighfar. Rajin memakmurkan bumi, tapi juga rajin istighfar. Karena bukan boleh jadi, pasti. Dalam perjalanan hidup, ketika kita menjalankan tugasan, melakukan kesalahan. Istighfar. Tak cukup istighfar, tumma tubu ilaih. Kemudian taubatlah kepadanya, mana kembali. Jika kesalahannya karena melanggar larangan, kemudian istighfar, taubatnya yakni tinggalkan larangan. Itu namanya taubat. Pada mulanya ia larangan itu dilanggar. Taubatnya yakni tinggalkan. Jangan langgar lagi. Dosanya karena meninggalkan suruhan. Taubatnya macam mana? Lakukan suruhan itu. Ibaratlah kita tersesat keluar daripada jalan raya. Itu salah. Patutnya kita lalu di jalan raya. Tak macam mana karena kesilapan kita, kita terkeluar. Masuk jalan sempit umpamanya. Dalam kampung. Kita sedar pula, kita sudah salah lah. Kita sudah silap jalan. Menyadari kita silap jalan, kita minta maaf. Ya Allah, ampunkanlah, kami silap. Tak cukup istighfar, kena patah balik. Masuk semula ke jalan yang semestinya. Itu namanya taubat. Luar biasa ini. Inna Rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku itu, kata Nabi Soleh, amat-amat hampir, dekat, dan ia zat yang sentiasa mengabulkan permohonan hambanya, memberikan permintaan hambanya, menjawab pertanyaan hambanya, merespon segala rintihan hambanya. Allah. Baik. Saya tidak bercadang mentafsirkan ayat ini secara keseluruhan, tapi saya hanya tumpukan berdasarkan tajuk, yakni kalimah wasta'marakum fiha. Dan Allah telah menjadikan kamu, wahai manusia, makhluk yang ditugaskan untuk memakmurkan, memberi kemakmuran, menjadikan bumi ini menjadi makmur. Dan untuk memakmurkan bumi, tentu tidak cukup dengan doa. Tidak cukup dengan melakukan ibadah-ibadah ritual semata-mata. Tapi ini mesti melakukan tindakan-tindakan konkret, amalan-amalan yang nyata, berupa berusaha, berupa bekerja. Nah, ini kita masih bicara tentang bekerja. Amat penting karena nanti kita akan tahu kenapa tajuk ini kita pilih dan kita sambung. Sebelumnya, jamaah sekalian, saya ingin sampaikan di sini istilah istiqmarul ardi ini. Istiqmarul ardi. Dalam istilah istiqmarul ardi ada dua makna yang saling berlawanan antara satu dengan yang lain. Istiqmarul ardi punya dua pengertian. Antara satu dengan yang lain bercanggah, berlawanan. Yang satu sangat-sangat negatif maknanya, yang satu sangat-sangat positif. Baik. Istiqmarul ardi, makna negatifnya, makna yang tidak baiknya, yakni alladhi yushiru ila saytaratid daulatil qawiyah ala daulatil dha'ifah wastighlaluha fil madi. Istiqmarul ardi dalam makna yang negatif, yakni penjajahan, kolonialisme. Itu makna negatifnya. Yakni mumarasatun lil quwwati wal haimanah tumasiruha daulatun ala daulatin ukhra dha'ifah
sawa'un bi saytaratil kamilah awil juz'iyah ala muqaddaratiha wa khairatiha. Makna istimarul ardi yang negatif, yakni kolonialisme, adalah satu perbuatan. Satu menggunakan kekuasaan dan untuk menguasai satu bangsa, yang oleh satu bangsa ke atas bangsa lain yang lemah. Sama ada melalui penguasaan secara penuh atau sebagian saja bagi menguasai dan mengambil segala sumber kekayaan hasil mahsul bumi dari negara yang dijajah. Seperti yang dilakukan oleh British terhadap Malaysia. Seperti yang dilakukan oleh Belanda terhadap negeri jiran Indonesia 3 abad lebih. Seperti yang dilakukan oleh Jepun ke sebagian negara Asia, Portugis, negara barat lah. Dulu, tengok. Kita dikuasai, dijajah, masih patuh kepada mereka. Hukum peraturan yang berlaku adalah mereka. Hasil mahsul bumi kita dibawa balik ke negara mereka. Kita sebagai istilahnya peribumi, bumi putra, dipaksa bekerja mati-matian. Perbuatan orang barat pada zaman dahulu itu namanya istimarul ardi dalam makna yang negatif. Yakni fahaman atau mana kolonialisme. Ini dilarang oleh agama. Dicegah, dilawan, ditegang oleh agama. Yang tujuannya, objektif dia jelas sekali. Istighlalu tarwati mawadil bilad al-musta'mirah li salihid daulatil musta'mirah. Wa tadmiri taqafatiha wa turatuha. Objektifnya jelas. Mengeksploitasi segala kekayaan alam, sumber kekayaan negara yang dijajah demi kepentingan negara yang menjajah, serta memusnahkan budaya negara yang dijajah serta warisannya. Wa iyadu billah. Sekarang sudah merdeka. Walaupun masih ada negara yang masih mengamalkan istimarul ini. Orang panggil mustakmirin. Merasa punya hak untuk menjajah negara lain, membuli negara lain. Wal'iyadzubillah. Ini amat sangat ditentang oleh agama. Adapun dalam ayat ini, mana istimarul ardi, yakni bukan makna yang negatif, tapi yang positif. Maksudnya apa? Mafhumun ijabiyun yakumu ala ihya'il ardi wa islahiha wa ta'miriha bil bina'i wal gharasi wa zar'i wa kullu ma yufidu fi tahsini hayatil nas. Definisi istimarul ardi yang positif yakni memakna yang positif yang baik, yakni berusaha, bekerja bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan segala rezeki yang Allah letakkan pada planet bumi ini. Rezeki yang ada di hutannya, pada udaranya, tanah suburnya, air hujannya, sumber mineralnya. Semualah yang ada di perut bumi berupa gasnya, minyaknya, emas dan peraknya, bijihnya, semua. Arang batunya. Digali, kita buat kita explore ya, buat exploration. Tujuan untuk apa? Islahuha. Masya Allah. Untuk memberikan kita kemaslahatan dan manfaat. Memakmurkannya. Karena dengan itu akhirnya kita mampu buat bangunan, mampu buat jalan raya, mampu memberikan makanan yang cukup kepada semua orang. Kesehatan yang cukup, membina sekolah dan sebagainya. Karena semua itu perlu biaya, dan biaya itu Allah sediakan. Kalau kamu ingin rezeki yang banyak, ya kajilah, selidikilah, eksplorlah, buat risetlah. Aku taburkan di planet bumi yang kamu tinggali semua keperluan kamu. Allah suruh cari. Nah, ini namanya istimarul ardi. Bumi yang asalnya
ya, penuh dengan nikmat tapi tidak dimanfaatkan karena belum ada manusia. Sekarang manusia oleh Allah. Bumi aku ciptakan untuk kamu. Segala keperluan yang kamu lakukan dalam hidup untuk mengubah nasib kamu daripada susah menjadi senang, daripada mundur menjadi maju, daripada miskin jadi kaya, aku telah sediakan di bumi. Tapi saya kamu cari. Nah, usaha mencari, mengembangkan, menggali, mengeksplor, meroka, dan sebagainya, itu kan bekerja namanya. Inilah tugas pertama yang Allah beritahukan kepada manusia. Ingat, tugas utama, kewajiban pertama yang Allah berikan pada manusia sebelum tugas-tugas yang lain, yakni tugas bekerja. Tugas bekerja. Dan itu ada dalam Al-Quran, contohnya dalam nota itu, yakni ayat kedua itu. Tengok dalam ayat kedua. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allahu Akbar. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman memberitahu kepada para malaikatnya. Sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Aku nak jadikan buat khalifah. Masa itu Adam belum ada. Masya Allah. Ingat ya. Masa Allah berfirman ini, beritahu malaikat, Adam belum ada. Tapi sudah beritahu pada para malaikat, ingat malaikatku, aku nak ciptakan, nak jadikan khalifah di muka bumi. Adam belum dicipta. Tapi Allah sudah beritahu apa tugasan yang Allah akan berikan kepada makhluk yang Allah belum cipta itu. Sebagai khalifah. Malaikat waktu itu tak macam mana. Macam menzahirkan rasa macam tak setujulah. Walaupun subhanallah, mana malaikat boleh membantah. Ini ulama tafsir berbeza pendapat, itu boleh dikaji dalam tafsir. Qalu, malaikat menjawab, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikud dima'. Ya Allah, adakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini makhluk yang hanya akan membuat bencana, kerusakan, menumpahkan darah, saling berbunuh antara satu dengan yang lain? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata malaikat, makhlukmu yang sentiasa bertasbih, memuji kamu, menyucikan engkau, ya Allah. Kenapalah nak buat makhluk yang nanti kerjanya hanya rusak, berbunuh sama sendiri? Allah menjawab, qal, firman Allah, hai malaikatku, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahulah apa yang kamu tak tahu. Maknanya, Allah sebenarnya tidak menyalahkan kekhawatiran malaikat bahwa khalifah, yakni manusia yang Allah nak cipta ini, punya bakat untuk bergaduh. Allah tak nafikan. Ada bakat untuk merusak. Allah tak nafikan. Tetapi Allah beritahu pada malaikat, aku tahulah apa yang kamu tak tahu. Artinya, makhluk yang aku nak ciptakan, yang aku akan berikan tugas khalifah ini, makhluk yang sebenarnya walaupun dia ada bakat untuk gaduh, ada bakat untuk saling berbunuhan, bunuh satu yang lain, tapi dia juga punya potensial yang sangat tinggi. Karena hanya makhluk yang aku nak cipta ini sajalah yang mampu melaksanakan tugas khilafah. Masya Allah. Dan salah satu tugas khalifah, yakni istimarul ardi. Bahasa mudah, seakan-akan Allah beritahu, aku tak maulah bumiku yang penuh dengan nikmat yang aku sediakan ini, hanya kamu lihat saja. Aku mau ia dimanfaatkan, diterokai, untuk memajukan diri mereka, untuk memudahkan hidup mereka dan bisa jadi senang. Dan manusia dan makhluk yang mampu melakukan itu hanya manusia. Tengok.
Jadi jangan salah paham, tugas pertama yang Allah bebankan kepada manusia, yang diberitahukan pada malaikat sebelum pun manusia itu diciptakan, tugas khalifah atau khilafah. Itu tugas yang luar biasa itu. Ya. Tugas yang sangat-sangat luar biasa. Kekhilafahan. Kekhilafahan. Apa itu khilafah, jamaah sekalian? Begini ya, saya bacakan tafsirnya. Sebab tadi tugas tadi yakni khalifah, istiqmarul ardi itu yakni tugas khalifah, tugas utama khalifah. Belum ada perintah-perintah yang lain. Itu. Annallaha qad kallafal insana bi'imaril ardi wa su'il hadarah fiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugasan kepada manusia, diamri amanah kepada manusia untuk mengurus, mentadbir, memakmurkan bumi dan menciptakan peradaban. Allahu Akbar. Hadarah itu peradaban. Malaikat, katalah malaikat oleh Allah diberi tugas jadi khalifah di bumi. Hutan tak diusik, jemaah sekalian. Iya. Jangankan kilang kapal terbang. Kilang jarum pun tak wujud jika malaikat jadi khalifah. Karena malaikat tak perlu semua itu. Jangankan jalan raya. Mana malaikat perlu jalan raya? Nak pergi hanya perlu sekali mata. Demikian juga kalau jin jadi khalifah. Apalagi kalau yang dijadikan khalifah itu binatang. Bumi macam itu, iyalah. Tak akan buat apa, tak ada itu tadi. Nah, bumi daripada tempat yang dahulu, kalau bayangkan bagaimana agak-agak bentuk, rupa bentuk planet bumi kita, katakanlah 1 juta tahun yang lalu, bandingkan dengan yang sekarang. Dan bandingkan bagaimana planet bumi ini 500 tahun yang akan datang. Luar biasa kemajuan. Luar biasa. Nah, begitu maju karena usaha manusia. Usaha penerokaan manusia yang tidak henti-henti, yang diperintah oleh Allah. Terokai. Dimanfaatkan segala rezekinya. Atmosferanya dimanfaatkan. Mereka menguasai pelbagai ilmu yang Allah telah berikan. Ingat, ilmu pertama yang Allah ajarkan kepada manusia, itu ilmu tentang al-asma' kullaha. Sunnatullah. Sunnatullah. Asma' kullaha. Tempat mengajarnya di surga. Bayangkan. Yang mengajar saya Allah Subhanahu wa taala sendiri secara langsung. Jadi muridnya Adam, cikgunya Allah sendiri, subjeknya yakni asma' kullaha, ilmu tentang alam semesta. Di mana bilik darjahnya? Surga. Kenapa? Karena memang Adam amat memerlukan ilmu ini, asma' kullaha ini. Oleh karena Adamlah makhluk satunya yang diberi amanah sebagai khalifah. Dan tugas khalifah istiqmarul ardi. Istiqmarul ardi, yakni memakmurkan bumi. Manfaatkanlah tanahnya yang subur, hujannya yang cukup, sehingga sekarang Masya Allah. Jika seandainya lah, jemaah sekalian, kita andaikan aja lah. Katalah tok nenek moyang kita yang telah meninggal 500 tahun yang lalu, katakanlah. Lalu hari ini dihidupkan semula. Kemudian duduklah di rumah kita. Saya ingat mereka bingung. Bingung. Macam mana ada makanan seperti ini? Macam mana tiba-tiba masak? Macam mana zuriat aku boleh bercakap dengan orang yang orangnya tak ada? Macam mana benda sekecil ini ada gambar, ada Allahu Akbar. Ini tak terbayangkan oleh tok nenek moyang kita 500 tahun yang lalu. Sebagaimana keadaan bumi
kita tak 500 tahun akan datang, tak mampu kita bagi hari ini. Hasil daripada istikmar. Ini usaha manusia yang diperintahkan Allah untuk memanfaatkan semuanya. Udaranya, airnya. Bahkan mereka sangat menguasai ya ilmu ini. Allah beritahu alam semesta yang energi alam semesta yang sebenarnya ada 3 kekuatan dasar. Ada 3 kekuatan asas dasar basic dalam alam semesta itu. Satu namanya kekuatan gravitasi. Karena ada gravitasi inilah terciptanya bintang-bintang, planet-planet dan galaksi. Yang kedua yakni kekuatan elektromagnetik. Karena adanya kekuatan energi elektromagnetik ini kita boleh tengok. Ada telefon, ada isyarat, ada macam-macam lah tanpa wayar, ada TV, ada macam-macam. Dan kita boleh mengesan suara-suara yang jauh di luar sana. Ada yang panggil weak force yang ketiga. Nuklir lemah. Dengan begitu boleh berpisah antara atom satu dengan atom yang lain. Dan kita juga ada strong force, nuklir kuat. Dengan ada nuklir kuat, Masya Allah. Elektron, proton, dan neutron menjadi satu, boleh dipisahkan. Dan itu rupanya ilmu dasar yang Allah ajar kepada manusia sehingga melahirkan pelbagai ilmu yang ada sekarang, melahirkan pelbagai teknologi dan manfaat. Bagaimana nak mengetahui bahawa di bawah bumi ini 10 km dalam bumi ada minyak? Boleh dikesan. Coba. Karena ada yang gelombang elektromagnetik. Boleh dikesan. Dan betul pula memang ada. Dan boleh dianggarkan. Dijangkakan, dianggap berapa juta barrel tong yang ada. Berapa bilion. Lalu diusahakan. Ini namanya tugas istikmar. Ini tidak mampu dilakukan oleh malaikat. Malaikat tak perlu itu. Dan itu tugas pertama yang Allah perintahkan kepada manusia. Sebelum ada perintah lain. Bermakna bekerja, berusaha, memanfaatkan bumi akan lebih maju, lebih maju, lebih maju. Itu tugas utama pertama yang Allah berikan. Ibadah. Apalagi Allah berfirman, aku tidak ciptakan manusia dan jin semata untuk beribadah. Kalau itu tidak dipanggil ibadah, alangkah sia-sianya lah hidup kita. Alangkah sia-sianya. Jadi di sini, itulah makna ayat ini. Allah telah memberikan satu amanah, tugas utama pada manusia untuk memakmurkan bumi. Menciptakan peradaban. Sebab itu peradaban manusia makin maju. Minta maaf, lembu semenjak Allah cipta hingga hari ini, macam itulah peradaban dia. Tak ada kemajuan semacam itulah gaya hidup lembu. Manusia tidak berubah. Yakni dzalika bidaurin tamhidil ardi wa tahwila ila halin ja'ala salihatan lil 'ais fiha wal intifa' bi khairatiha. Dan ini jamaah sekalian, yakni Tuhan ini melibatkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala melalui usaha memanfaatkan sumber alam melalui eksplorasi, penemuan yang baru, pendidikan, dan juga berinteraksi dengan alam serta sesama manusia. Sehingga sekarang, Masya Allah, keadaan bumi sekarang jauh berbeza dengan keadaan bumi 500 tahun yang lalu. Berbeza dengan keadaan bumi 1.000.000 tahun yang lalu. Keadaan kehidupan di muka bumi 500 tahun yang berbeza dengan sekarang. Mungkin kita kalau hidup kita, kalau ada orang meninggal hari ini, lalu dibangkitkan oleh Allah 500 tahun akan datang, terkejut juga. Karena benar-benar bumi di luar apa yang difikirkan dahulu. Semaju ini.
Ini namanya istikmar. Tok nenek moyang, ya Allah, nak masak, nak makan, kena masak. Satu hari masanya hanya untuk masak. Karena nak menghidupkan api pun kena batu. Ketuk, ketuk, ketuk. Masya Allah. Itu baru nak menyalakan api. Selepas itu, api nyala pula. Ya Allah, lambatnya, lambat panas. Air pun tak didih. Air pun tak berdidih. Lambat sungguh. Pakai periuk, apa namanya, tanah liat. Itu belum lagi makanan. Kalau beras macam mana? Gandum macam mana? Susah. Sekarang, ya Allah, makanlah lebih mudah, nyalakan api lebih senang, dah pakai kayu bakar, agak mudah sikit. Karena usaha imarah ini. Daripada masak dengan kayu api, wah pakai gas pula, wah lebih canggih lagi, lebih mudah lagi. Dengan gas mungkin hanya kotor, wah sekarang pakai elektrik, tak ada asap, tahu-tahu masak. Masya Allah, lebih senang. Suatu hari katalah, oh tak perlu pakai masak lah. Pada masing-masing sudah punya AI, tukang masak di rumah. Dalam perjalanan balik daripada pejabat petang hari, nak masak apa, tak payah khawatir. Tekan aja remote control di bawah tu. Nak apa? Nak tom yam, tekan tom yam. Robot di rumah tiba-tiba dah menyiapkan tom yam. Bayangkan. Bukan mustahil. Makin senang. Inilah maksud istikmar. Allah suruh kita memakmurkan bumi makin senang, makin senang, makin senang. Dengan syarat lillahi ta'ala. Apa saja usaha kita lakukan untuk mengubah nasib kita, mengubah keadaan masyarakat kita, daripada mundur menjadi maju, daripada susah menjadi senang, daripada miskin jadi kaya, dari usaha kita lillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah, itu ibadah. Itu ibadah, ada pahalanya. Tentunya apabila kita patuhi etika-etika dalam pekerja yang telah kita pelajari tempoh hari. So, jamaah sekalian, tugas utama manusia rupanya memakmurkan bumi. Istikmarul ardi. Sebagai khalifah, manusia dijadikan oleh Allah sebagai khalifahnya untuk mengurus, mentadbir, membangunkan bumi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang Allah tetapkan. Maknanya walaupun kita diberi wewenang, diberi izin oleh Allah untuk memakmurkan bumi, tapi cara kita melakukan mesti ikut lunas-lunas yang telah ditetapkan oleh syarak. Pahala belaka. Bekerja ikut syarak. Memasukkan, menebang, buat pembinaan, ikut ketentuan syarak. Mana tidak bolehlah ada penyelewengan, tak ada penipuan, tak ada kecurangan, tak ada corruption, tak ada mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oh, Masya Allah. Pahala saja yang ada. Syaratnya ya, mengikuti, mematuhi lunas-lunas agama. Mengatur, menguruskan sumber alam, sumber asli, hutannya, tanahnya, airnya, lautannya, ikan yang ada di laut, dimanfaatkan. Manusia diberi amanah untuk mengatur semua itu, mengurus semua itu yang ada, bagi kemaslahatan semuanya. Allah izinkan, tidak salah. Tidak salah. Dan itu ada tugas manusia. Itu ada ibadah jika dilakukan kerana mematuhi perintah Allah dan mengikuti lunas-lunas Allah ini. Pendidikan, ya, untuk kita mampu membuat exploration yang besar itu jam siang, tentulah ada pendidikan. Kita tahu di perut bumi ada macam-macam sumber alam yang sangat berharga. Kita tahu laut penuh dengan rezeki Allah. Tapi macam mana kita nak memanfaatkannya kalau tidak ada pendidikan, tak ada ilmu? Sebab itu pendidikan amat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualiti sumber daya manusia. So, human resource ini hendaklah ditingkatkan bagi mendorong, memacu kemajuan melalui penemuan-penemuan baru dalam hal ini dengan pendidikan penguasaan ilmu. Anak Adam mampu melakukan meningkatkan pelbagai R&D-nya. Bayangkan,
Bila R&D-nya maju, pengetahuan makin maju, ilmu baru makin dua kuasai, suatu kerja yang 10 tahun, 50 tahun yang lalu mustahil dilakukan, sekarang sudah menjadi perbuatan yang mudah. Sehingga Allah memberikan nikmat yang melimpah-limpah. Bayangkan kalau ini dilaku oleh orang mukmin, niatnya lillahi ta'ala, menepati, mengikuti etika mencari rezeki. Allahu Akbar. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanah. Karena apa? Ini adalah ibadah. Jadi saya ulangi, tugas utama manusia adalah membangun, membina, memakmurkan bumi. Menciptakan, membangun peradaban hadarah di muka bumi. Bukan sekadar melakukan aktiviti ritual semata-mata. Bukan. Tapi itulah malangnya jamaah sekalian ya. Ada kadang-kadang orang memahaminya begini. Bila sebut ibadah, masih ramai orang yang memahami, menyempitkan maknanya. Apa itu ibadah? Ya kita rajin ibadah, sebab itu kena rajin solat, kita rajin baca Quran. Ya tidak salah, ulasan tidak salah, tapi belum betul sepenuhnya. Itu ada semacam penyempitan makna ibadah. Makna ibadah jangan disempitkan ya mas kalian. Ya. Baik. Sebab Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman, aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan semata-mata untuk ia beribadah kepada aku. Kepada aku. Jadi, sebagai contoh umpamanya, ayat yang kita baca tadi, ayat kedua tadi, surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah telah memberitahu pada malaikat akan menjadikan khalifah di bumi. Masa itu, khalifah belum dicipta, bahkan yang nak dilatih jadi khalifah pun belum ada. Maknanya, manusia belum ada, tapi Allah sudah beritahu pada Adam, aku nak buat khalifah, nak jaga khalifah di bumi. Tapi bukan kamu. Bayangkan. Tak mulia macam mana kedudukan kita sebagai khalifah. Tugasan kita telah diberitahukan sebelum pun kita ada. Dan yang diberitahu itu para malaikat. Penghuni langit ibaratnya. Makhluk yang suci. Sebab itu Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberitahu kita begini. Hadihil ayah. Anna ma'nal khilafah al-madhkurah fil ayah. Bahwasanya maksud khilafah dalam ayat 30 surah Al-Baqarah itu. Huwa khilafatullahi fil ardi. Yakni khalifah pengganti atau makhluk yang dilatih oleh Allah untuk melaksanakan kehendak Allah di muka bumi. Bitanfidhi ahkamihi. Jadi melaksanakan hukum hakam Allah. Wa imaratil ardi. Dan ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Memanfaatkan semua nikmat yang Allah ciptakan di muka bumi. Wasiyasatin nas biha. Dan mentadbir manusia dengannya. Masya Allah. Sehingga khilafatullahi fil ardi, maksud khilafah Allah di muka bumi, istighlaful insan liyaquma bitanfidi awamirillah. Yakni Allah menyerahkan tugasan untuk melaksanakan kehendaknya ini kepada manusia. Apa itu? Melaksanakan apa yang Allah kehendaki, memakmurkan bumi, menyampaikan risalahnya, mentadbik segala hukum hakamnya, dan khalifah yang layak, yang paling yang diberi orang makhluk yang paling layak menerima amanah ini hanya manusia. Sekarang. Jadi itu apa? Itu ibadah.
Itu semuanya ibadah belaka. Sekarang, saya coba ingin mengajak jemaah sekalian untuk bagi contoh. Yang contoh ini seringkali, saya kata tadi, merujuk kepada kefahaman yang kurang betul bagi salah kita. Bahawa bila sebut ibadah, saya kata tadi biasanya ibadah-ibadah ritual semata. Tidak salah, tapi belum betul sepenuhnya. Baik, saya berikan satu contoh. Coba lihat jemaah sekalian, surah Al-Ankabut, di situ tidak ada. Jadi tolong dirujuk. Surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 45. Surah 29, ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Muhammad, bacakan olehmu apa-apa yang diwahyukan kepadamu daripada kitab ini, Al-Quran ini. Sampaikan Quran ini kepada wahyu Al-Quran ini kepada umatmu. Wa aqimis solat, dan dirikan olehmu akan solat, wahai Muhammad. Tuh, solat itu perintah Allah. Lalu Allah beritahu kita, kenapa kita diwajibkan solat. Adakah semata-mata karena solat itu sendiri, atau ada matlamat yang perlu kita capai, objektif yang perlu kita capai melalui ibadah solat. Ini penting ini. Rupa-rupanya solat diperintahkan bukan semata-mata kerana solat itu sendiri. Tapi solat diwajibkan untuk kita mencapai objektifnya. Ada tujuan, ada matlamat yang perlu kita capai dengan solat itu. Jadi di sini solat ibaratnya ya semacam alat atau wasilah lah untuk capai matlamat. Jadi bila kita solat, kita jangan berhenti di situ. Itu ibaratnya baru melakukan wasilah. Sebab innas solata tanha anil faksha'i wal munkar. Masya Allah. Sesungguhnya solat itu boleh mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau orang rajin solat, tapi buat maksiat juga rajin, ya solatnya kosong deh. Seakan-akan Allah kata, aku suruh kamu solat dan kamu solat, iya. Tapi solat yang aku suruh kamu ini bukan semata-mata karena solatnya. Aku suruh kamu solat agar kamu dengan solatmu boleh mencegah diri kamu daripada buat fahsya dan munkar. Tengok. Saya itu kalau solat tidak berdampak seperti itu, tidak punya efek seperti itu, ya solatnya perlu dipertanyakan. Jadi di sini solat benar-benar sebagai wasilah, perantara, alat untuk mencapai matlamat. Matlamatnya agar diri seorang itu punya benteng, punya pendinding, punya kawalan. Jangan sampai melakukan perbuatan fahsya dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikrullah itulah yang paling besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Allah kata solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi solat itu cara yang Allah wajibkan untuk mendinding diri kita, memagari diri kita, membentengi diri kita, supaya dalam kegiatan kita membina, membangun bumi, istiqmarul ardi, jangan melencong. Kita disuruh bekerja, memakmurkan bumi.
buat penerokaan alam sekitar, buat penerokaan lautan, buat menggali, mengumpulkan kepada isi bumi. Allah kata, betul, itu perintah kamu. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu melakukan maksiat dan kemungkaran. Karena keinginan kamu yang yang sangat besar untuk segera berjaya. Bagaimana supaya kita punya kawalan, tidak melanggar peraturan dalam melaksanakan tugas imaratul istiqmarul. Arti, solat kata Allah. Hendaklah kamu sentiasa rajin berhubung dengan aku. Coba bayangkan, para engineer, para tenaga-tenaga pembangunan, orang bekerja di lumbung-lumbung, orang memajukan hutan jadi tempat kediaman mewah, orang yang buat penerokaan di lautan, orang yang buat kilang-kilang besar, produk-produk baru yang dan dia punya hubungan yang harmoni dengan Allah. Setiap kali, sehari 5 kali dia kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 kali sehari semalam dia kata, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan dipegang teguh jadi. Alangkah berkatnya lah kemakmuran bumi. Alangkah berkatnya lah bandar-bandar, tempat-tempat kediaman settlement area yang dibinanya. Alangkah berkatnya lah kendaraan-kendaraan yang dihasilkannya. Bila pencipta-pencipta, peneroka-peneroka yang terlibat ini, orang yang punya hubungan dengan Allah, yang takut buat dosa. Tak ada penipuan, tak ada kecurangan, tak ada pembohongan, tak mengambil hak orang lain, dan sebagainya. Allah Akbar. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Jadi jamaah sekalian, solat itu fungsinya agar dalam usaha kita melaksanakan tugas istiqmarul kami tidak melencong, tidak menyeleweng, tidak keluar daripada landasan. Dengan tegas bahwa solat itu menghalangi manusia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jelas sekali ayatnya. Maka solat adalah sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan akhir. Nah, ini yang perlu kita faham. Solat itu sebagai wasilah perantara, bukan matlamat akhir. Artinya kalau kita sudah solat, jangan berhenti. Sudah solat, ya sudah, bagus. Tapi ingat, solat itu ada matlamatnya. Kenapa Allah suruh kita solat? Oh, tujuan supaya kita punya kawalan diri, tak buat maksiat, takut dosa, sentiasa ingat Allah, sentiasa mengutamakan hukum Allah. Itu matlamatnya. Saya itu tadi nyatakan, solat rajin, tapi kemungkaran juga rajin. Ya, ini bahaya. Ini mungkin salah satu kesan daripada pemahaman yang kurang betul tentang ibadah. Sudah ibadah? Sudah. Apa? Solat saya tak tinggal. Ibadah solat, bagus. Rajin dia solat dia. Tapi, lepas solat apa yang dibuat? Sebab dia fikir ibadah itu hanya dalam solat. Allah Akbar. Begitu juga zakat. Zakat bukan tujuan akhir. Tapi ia adalah wasilah. Bila Allah wajibkan kita zakat, jangan sekarang maknanya Allah pastikan soal kita punya harta. Untuk kita punya harta, kita mesti mencari, bekerja. Jadi kalau zakat itu wajib, maknanya untuk mendapatkan wang di zakat pun wajib juga. Jadi jangan kita melihat yang wajib itu, yang ibadah itu hanya zakatnya. Usaha untuk mendapatkan harta yang dengannya kita mampu bayar zakat, kita anggap bukan ibadah. Oh, itu salah besar. Salah besar. Katalah begini. Katalah Allah kata begini. Wahai manusia, aku wajibkan kamu bayar zakat. Bila kamu tak bayar zakat, iman Islam kamu tak sempurna. Kamu berdosa. Kamu masuk neraka. Tapi banyak. Untuk bayar zakat itu kena ada harta. Pasti ada harta.
Tapi aku tak wajibkan kamu cari harta. Terpulang kamu lah. Mau cari sila, tak jadi pun jangan terpulang lah. Tak pulang pun boleh. Mana ada orang wajib zakat bila semua orang tidak melaksanakan istiqmarul ardi. Tidak melakukan penerukaan kepada rezeki Allah Ta'ala. Tak mungkin. Tidak mungkin orang mampu pergi haji. Lil wasaili hukmul maqasid dalam kaidah usul fiqh. Wasilah itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Bila tujuannya itu wajib, maka wasilah itu pun wajib juga. Contoh mudah. Solat wajib, iya. Solat adalah ibadah, iya. Kita baru boleh solat dan sah solat kita jika kita berwudu, ada wudu, betul. Kalau begitu, wudu pun wajib. Bila solat wajib, sedangkan solat akan sempurna, tidak sempurna tanpa wudu, maka wudu pun wajib, betul. Tapi jangan di situ, berhenti di situ. Iyalah, wudu wajib. Dan wudu itu adalah pakai air. Perlukan air. Maka memastikan adanya air, itu pun wajib. Jika solat itu ibadah, berwudu pun ibadah, orang yang berusaha menyediakan air sehingga kita mampu berwudu, itu pun ibadah. Oh iya ya. Jadi jangan fikir orang yang memberikan air yang bersih untuk kita wudu, yang membetulkan pipe yang pecah di tepi jalan, pukul 3 pagi, ketika yang lain mungkin pergi ke masjid nak qiyamul lail karena Lailatul Qadar. Jangan yang fikir yang pergi masjid nak qiyamul lail itu hanya ibadah. Yang sedang membutuhkan pipe yang pecah, kita anggap bukan ibadah. Sebab tanpa dibetulkan pipe yang pecah, nanti yang pergi masjid yang nak wudu, air tak ada, apa ni air tak ada. Masya Allah. Tentang pahala saya tidak tahu mana lebih besar. Syaratnya dilakukan kerana Allah ya. Tadi yang ibadah solat tadi, itu baru melaksanakan ibadah ritual. Manfaatnya untuk dirinya sendiri. Kawan kita yang betulkan pipe lillahi ta'ala nak pastikan semua orang boleh mandi, boleh bersuci, boleh berwuduk, boleh itu. Manfaatnya bukan hanya dirinya tapi orang lain dapat. Itu ibadah yang luar biasa. Itulah tugas istiqmar. Salat adalah ibadah. Iya. Syarat sah salat mesti menutup aurat. Maka menutup aurat adalah ibadah. Betul. Wajib. Iya. Untuk menutup aurat kita perlukan kain. Pakaian pakaian. Maka yang orang menjadikan pakaian agar kita menutup aurat, itu pun dapat pahala. Ibadah. Betul. Kain ini bukan ada kita petik, kita potong belakang rumah. Itu dia jadi bahan-bahan tertentu. Mungkin daripada kapas ke, daripada apa lagi. Maka orang menanam kapas, katakanlah, untuk dijadikan kain, benang-benang kain. Itu pun ibadah. Yang menanamnya ibadah, yang benar. Allahu Akbar. Semua itu ibadah dan Allah akan kira. Kadar pahalanya jangan tanya kita. Jangan kita merasa paling banyak pahalanya. Terpulang pada Allah. Yang pasti semua itu ibadah. Karena istiqmarul ardi. Yang tanam pokoknya. Yang membaca tanahnya. Yang menyediakan airnya. Yang semuanya lah. Yang buat kilang untuk memproses air mentah jadi air bersih. Dan itu istiqmarul ardi. Itulah tugas yang pertama yang Allah wajibkan kepada Adam. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh malaikat. Karena malaikat tak boleh itu. Tak mungkin dilakukan oleh jin. Apalagi oleh hayawan. Subhanallah. Kalau itu ruang ibadah. Skop ibadah ini sangat-sangat luas. Tujuan akhir adalah membina peradaban di muka bumi. Bukan solat saja. Bukan solat. Dengan solat kita perlu wudu. Dengan wajib wudu lahirlah air. Air banyak tapi perlu suci. Diprosesnya. Timbullah kilang. Timbullah teknologi untuk mereka. Timbullah itu. Oh subhanallah. Lahirlah tamadun. Lahirlah tamadun. Puasa demikian juga. Bermakna jamaah sekalian, ibadah itu tidak sekadar
amalan ritual semata-mata. Itu yang saya tidak sampaikan. Ibadah bukan semata-mata amalan ritual semata. Solat, zikir, qiyamul lail, puasa, bukan. Itu ibadah, tapi ibadah bukan itu semata-mata. Jadi satu mesej yang sangat menarik daripada ayat ini, bahawa kesalahan setengah kita selama ini menganggap ibadah itu hanya sebagai ibadah ritual semata-mata. Sedangkan ibadah itu, pengertian dia, apa itu ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Minal aqwali wal a'mali al-batinati wad dhahirati. Ibadah ialah istilah yang digunakan untuk menyebut semua benda semua perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah. Sama ada ucapan atau perbuatan. Sama ada yang zahir maupun yang batin. Apa yang keluar daripada mulut kita, dan ucapan itu Allah suka, itu pun ridha. Kawan, jom kita bekerja rajin-rajin, jom kita amanah, itu ucapan yang Allah ridha, ibadah. Imatatul adha, ada kotoran di tempat lalu lalang orang, lalu kita alihkan. Allah suka tak suka? Suka. Itu ibadah. Apa saja ucapan kita, perbuatan kita, yang zahir ke, yang dalam hati ke, yang Allah suka dan ridha. Itulah ibadah. Jadi cakupan dia, skop dia sangat luas. Itu definisi yang diberikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Sehingga ibadah itu semua perbuatan yang diridhai oleh agama kita, termasuk membangun bumi, membina bumi, meneroka bumi. Allah suka atau tak suka, katalah kita mengubah tanah belukar menjadi kebun-kebun yang subur, memberi manfaat kepada orang lain, mereka cukup makan. Allah ridha. Kalau itu ibadah. Allah ridha atau tidak, katalah kita menanam kapas umpamanya, contoh kecil. Karena nampaknya kilang kain itu kurang bahan mentah untuk dibuat kain. Jadi kalau kain tak cukup, nanti orang susah nak berpakaian, maka aku sediakan kapasnya. Allah suka atau suka? Ibadah. Allah suka atau tak suka, jika ada hambanya itu bekerja rajin dengan cara halal, Allah suka. Maka mencari yang halal itu ibadah. Allah suka atau tidak, bila tengok hambanya itu itqan, tekun dalam bekerja. Tidaklah curi tulang. Oh, Allah suka. Kalau itu ibadah. Apa saja perbuatan kita, amalan kita, ucapan kita, yang zahir maupun yang batin, yang Allah suka dan ridho, itu ibadah. Sehingga jamaah sekalian, saya boleh bagi contoh ini ya. Ini termasuk istiqmarul isti'adhi kan. Isti'adhi bukan hanya solat kan. Isti'adhi itu ibadah. Saya bagi contoh inilah. Jika sekiranya ada seorang driver Grab umpamanya, yang hantar makanan itu apa nih? Ya kerja hantar makanan itu Grab lah, motor ke apa, kereta ke apa. Dan dia tidak dapat melakukan solat sunat. Macam mana solat sunat? Dia terikat dengan kerjanya, atau makan sana, atau makan sini, atau makan sini. Dan dia tidak dapat misalnya puasa sunat. Macam mana aku nak puasa sunat? Aku kerja. Atau makan sini penat, dahaga, tengah hari pula. Jadi puasa sunat dia tak buat. Walaupun itu puasa hari Isnin. Walaupun itu mungkin puasa Arafah, dia tak buat. Ya Allah, tak buat. Pasal kengkangan kerja, jadi pemandu Grab,
Mencari rezeki yang halal. Ya, yang halal. Ya, dia tidak sepatutnya bersedih karena tidak mampu puasa sunat atau solat sunat. Dia tidak patut bersedih. Kenapa? Bekerja mencari yang halal bagi memenuhi nafkah keluarganya, itu kewajiban. Dan itu ibadah yang besar. Ibadah yang besar. Allah beri ganjaran. Penat-penat, terpaksa hujan, kepanas, terpaksa hantar makanan halal kepada orang itu, memudahkan orang pun terima kasih. Dapat hasil, dapat upah, dapat komisen, dengan komisen itu bolehlah beri makan pada keluarganya, biayai anaknya sekolah, dan dia tidak tipu, tidak curang dalam, Masya Allah. Soalnya etika bekerja dipenuhi, ibadah dapat pahala itu. Dan kita yang mampu puasa sunat karena kita tidak sedang bekerja pun ibadah juga. Hanya di sini, janganlah yang kerja antara makanan tadi merasa rugi karena tak puasa sunat, malah dia ibadah. Tidak rugi dia. Dan orang yang berpuasa sunat, karena dia tidak sedang kepanasan, kepenatan, pun jangan merasa dia lebih baik daripada yang bekerja kepanasan tadi. Itu maksud saya. Karena tugas yang utama ini istiqmarul ardi. Istiqmarul ardi bukan semata-mata sholat. Dan istiqmarul itu ibadah. Maka si Grab tadi, pemandu Grab tadi, Masya Allah dapat pahala. Syaratnya tadi saya katakan, menepati etika mencari rezeki. Jadi yang bekerja di pendang, yang menjadi kebun, yang menjadi bangunan, Allahu Akbar, di perpustakaan, di hospital, dokter-dokter, juru rawat, yang sedang menangani macam-macam pasien yang macam-macam penyakit, yang kalau ditinggalkan saja, makin parah sakitnya, macam mana nak pastikan orang ini disembuhkan oleh Allah. Sehingga tak sempatlah nak dengar kuliah maghrib, tak sempat. Tak sempatlah dia mungkin mana itu bertugas, tak sempatlah dia pergi tarawih. Sempena Lailatul Qadar. Tak sempatlah ia nak berpuasa sunat walaupun bulan hari Arafah. Macam nak puasa, penat nanti dia tahu je satu hari menghadapi pasien sedang operasi yang meja operasi, bahaya ni kalau ditinggalkan. Terpaksa minum, kalau letih, kalau pening macam mana? Itu pun ibadah. Itulah. Itu ibadah. Jadi dia tidak boleh merasa, Allah, rugi aku. Hari Arafah saya tak puasa. Rugi aku. Tak solat qiyamul lail. Tak perlu, dia ibadah. Dan yang berbuat melakukan ibadah ritual pun jangan merasa, saya lebih untung daripada dia. Dia itu apa tu? Tak renti-renti asyik. Lari sana, lari sini. Dan makanan. Dia tak tahu mencari rezeki yang halal dan beretika itu ibadah. Ini maksud saya. Karena itu tugas utama. Ingat. Tugas utamanya yakni istiqmarul ardi. Sehingga ada jamaah sekalian satu misalan lah. Misalan ini mungkin agak agak keras kedengarannya, tapi saya sangat setuju dan saya juga pernah menyampaikan misalan ini. Ya, sebagai illustration lah. Katalah begini. Ada seorang pekerja. Seorang staff kerjalah di apalah. Di kilang ke, di company apakah, di office mana ke. Dalam keadaan biasa, normal, boleh kerja daripada pukul 8 hingga pukul 5 biasa. Ya, 8 hingga 5 ke apa? Pukul 4. Dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Mana-mana tugasan yang dilaksanakan padanya oleh bos dia, boleh dilaksanakan dengan jayanya. Kalau perlu siap hari itu siap. Karena dia bekerja bertukuk tahun. Tiba-tiba, pekerja yang seperti itu dan dapat upah halal untuk menyara kehidupan keluarganya, ibadah. Tiba-tiba malam hari,
Dia tidur lewat atau mungkin tak tidur. Pasal apa? Qiyamul Lail. Malam dia Qiyamul Lail. Panjang malam dia Qiyamul Lail. Alhamdulillah, Qiyamul Lail itu ibadah. Ibadah. Tapi dengan asbab malam hari Qiyamul Lail, dia tahajud, maka besok paginya ketika ia pergi ke pejabatnya, melaksanakan tugas pekerjaan kewajipan seperti biasa, akhirnya tak sempurna lah. Datang lewat kerana lambat bangun. Tapi pula kerja pula dah mengantuk, dah terletuk pula mengantuk. Tidur pula. Sehingga gagal melaksanakan tugasan yang diamanahkan oleh bosnya. Padahal melaksanakan tugasnya itu hukumnya wajib. Sedangkan melakukan qiyamul lail malam itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Tidak sedikit sarjana Islam yang berpendapat si pekerja tadi telah melakukan kesalahan atau dalam bahasa agama berdosa. Dia berdosa bukan karena qiyamul lailnya. Dia berdosa karena melakukan yang sunat dengan asbab itu meninggalkan yang wajib. Itu dosa. Sepatutnya dahulukan buat yang wajib walaupun mungkin yang sunat tak dapat dilakukan. Melakukan tugasan tadi termasuk ibadah khilafah, imaratul ard. Sedangkan qiyamul lail tadi termasuk ibadah ritual. Tapi itulah karena orang biasa seringkali memahami ibadah itu hanya ritual, akhirnya berlaku pemahaman-pemahaman seperti ini. Sehingga ya kita tetap mundur. Akhirnya kerja cincai, banyak nikmat yang Allah sediakan di perut bumi, tapi tak mampu buat penerokaan karena kita tak ada ilmu. Coba bayangkan. Lautan kita penuh dengan rezeki nikmat yang Allah berikan, tapi kita tak mampu mengambilnya karena kita tak ada teknologi untuk itu. Coba. Akhirnya banyak rezeki-rezeki yang Allah jadikan untuk kita, kita tidak mampu memanfaatkannya oleh karena kekurangan pengetahuan atau ilmu yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala juga sekalian telah memberitahu pada kita dalam ayat yang ketiga. Saya baca ayat ketiga dalam nota itu. Tengok. Surah Al-Baqarah ayat 28. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Luar biasa ayat ini. Dialah Allah zat yang telah menciptakan bagi kamu segala apa yang di bumi ini semuanya. Tengok. Tak murah macam mana, tak sayang macam mana Allah SWT. Allah jadikan semua yang ada di muka bumi, hutannya, tanahnya, hujannya, gunung ganangnya, emas peraknya, minyaknya, bijinya, uraniumnya, nikelnya, udaranya, ikannya, apa sajalah. Allah kata, aku ciptakan untuk kamu. Semuanya. Semuanya. Sebab itu Allah suruh kita mengambilnya, mengusahanya untuk mendapatkannya. Agar hidup kamu lebih senang, tambah senang, lebih senang. Dan inilah peranan bekerja. Ya ini kaitannya apa sekali dengan bekerja. Tapi kalau semua itu hanya ditonton, dilihat, dipandang, oh indah rupanya lautan kita. Kita punya lautan indah sekali. Memang indah. Nama ciptaan Allah mana yang tak indah. Tapi karena kita tak ada kemampuan, tak ada ilmu untuk melakukan penerukaan terhadap rezeki yang Allah letakkan di dasar laut, ikannya. Ya kita hanya tonton. Coba. Apa rezeki yang kita dapat kalau kita hanya jadi penonton, menikmati keindahannya. Sementara orang lain bukan hanya mampu menikmati keindahannya, tapi dapat menerukai, menyelam ke dasar lautnya, melakukan penangkapan ikan yang besar-besaran. Ya kita hanya tengok. Mungkin mereka mengambil ikan. Kita memberikan izin kepada mereka untuk menangkap ikan di laut kita. Selepas itu ikannya dijual pada kita. Ya. Kita sebenarnya belum berjaya sepenuhnya menjadi khalifah Allah. Kalau itu yang berlaku. Hasil mahsul kita
kita mengurusnya sendiri, tapi karena kita tak ada kemampuan dan itu salah kita, mungkin kita berikan izin pada orang lain yang punya kemampuan. Mereka menguruskannya, buat penerokaan, hasil luar biasa, lalu dijual pada kita. Jadi kita terpaksa membeli barang kita sendiri. Tentu dengan harga yang mahal. Tak mungkin kita jadi maju. Ayat ini sebenarnya sudah 1400 tahun yang lalu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman Rahimnya, sebelum pun kita diantar ke planet bumi, segala keperluan yang kita perlukan dalam hidup ini semuanya sudah ada di muka bumi. Dan Allah persilakan kepada kita untuk menerokainya, memanfaatkannya, mengusahakannya. Ya tentu dengan bekerja rajin lah. Nama istiqmarul ardi itu. Dengan syarat tetap menjaga hubungan harmoni dengan Allah. Namanya solat. Mana yang Allah izinkan, teruskan. Mana yang Allah larang, hentikan. Yang dalam bahasa yang mudah, yang tajuk yang telah kita beri pada sidang lepas, ada etika. Etika. Akhirnya, apa yang Allah berikan pada kita, punya keberkatan. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Bagi kita lah, secara pribadi. Orang Islam wajib punya pemikiran seperti itu, pemahaman seperti itu, paling tidak. Kalaupun kita belum mampu melaksanakannya. Jadi pemahaman seperti ini kita wariskan, difahami oleh generasi selepas kita. Boleh jadi 2-3 keturunan selepas kita nanti akan jauh lebih berjaya pada kita dalam memakmurkan bumi sesuai dengan acuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih gagal. Sebab itu tidak salah, bahkan wajib kita selalu memperbanyak istighfar karena kesalahan kita ini. Jika kita belum mampu, itu karena kesalahan kita. Kita tidak boleh cari alasan. Kita tidak boleh cari itu untuk justify kekurangan kita. Cara yang paling bijak, istighfar banyak-banyak terhadap kesalahan ini. Ya Allah, Engkau dah perintah kami buat macam ini, Ya Allah. Engkau dah mudahkan, Ya Allah, tapi hamba-Mu masih gagal. Ini karena kecuaian hamba, Ya Allah. Ampunkan dosa kami. Minta ampun banyak-banyak. Istighfar. Jadi dosa bukan semata-mata karena tak solat, ya mas sekalian ya. Karena banyak punca-punca dosa. Baik, untuk sementara itu yang saya sampaikan berkaitan dengan istiqmarul ardi ini. InsyaAllah nanti ada kesempatan kita akan sambung semula, akan lebih dalami lagi apa makna ayat ini. Karena bagi saya ini alat yang sangat penting untuk kita sama-sama fahami. Itu saja. Mungkin ada yang nak ditanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat mempersoalkan pelantikan manusia sebagai khalifah. Manusia akan bertumpah darah dan melakukan porak-peranda di dunia. Kenapa malaikat anggap begitu? Adakah pengalaman kerosakan oleh manusia sebelum ini? Walhal Allah beritahu hanya bila dia nak menciptakan Nabi Adam. Is there a previous experience yang malaikat buat alasan macam tu? Ustaz. Okey. Ada beberapa pendapat di kalangan mufassir. Tapi hanya pendapat. Pertama sekali, tidak ada ulama tafsir yang berpendapat malaikat menzahirkan tidak setuju pada firman Allah. Atau dalam bahasa kasar membantah. Dan itu mustahil. Malaikat tidak mungkin jadi makhluk yang membantah. Lagi pula Allah tidak mungkin dibantah oleh malaikatnya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ayat tadi macam mana nak memahami? Malaikat, ada yang memahami begini, ini hanya pemahaman ya, bukan berdasarkan ayat yang dari yang qat'i. Sebelum manusia dijadikan khalifah di bumi, sudah ada makhluk Allah yang Allah beri tugasan
memikul tanggungjawab khilafah ini. Tapi mereka gagal melaksanakannya. Lebih banyak melakukan kerusakan daripada pembangunan. Lebih banyak bergaduh daripada menciptakan tamadun. Ini hanya pendapat. Sehingga malaikat yang telah mengetahui ada pengalaman seperti itu, ya tidak tidak salah lah agaknya jika ia berpendapat jangan-jangan nanti makhluk yang Allah nak jadikan khalifah ini seperti makhluk yang sebelumnya. Makhluk yang sebelumnya. Itu pertama, pendapat. Itu pendapat ya, bukan berarti kalau cari dalilnya memang tidak ada, sebab itu namanya pendapat. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Boleh benar, boleh jadi salah. Yang keduanya, malaikat itu telah diberitahu oleh Allah melalui ilhamnya atau apa kepada malaikat wahyunya bahwasanya malaikat yang makhluk yang nak dicipta ini memang ada potensial untuk buat kerusakan. Ada bakat untuk gaduh, betul. Ada bakat untuk mendukung. Ya. Sebab itu ketika malaikat kata bahwa makhluk yang akan berbuat, Allah tidak menafikan. Jawaban Allah dalam ayat tadi sama sekali tidak menafikannya. Allah hanya kata seakan-akan, wahai malaikat, kekhawatiran kamu bahwa khalifah yang kuciptakan ini nanti akan buat rusak itu betul. Memang makhluk yang aku cipta ini punya potensial untuk merusak. Ada bakat untuk gaduh, ya. Tetapi ada bakat-bakat positif yang kamu tak tahu. Dengan bakat yang aku berikan pada makhluk yang aku nak cipta ini, dia mampu melakukan tugas yang kamu tak mampu melakukannya. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dan itu dimulakan oleh Allah ketika Adam diajar al-asma' kullaha, malaikat tak diberitahu, lalu Allah tanya pada malaikat, malaikat tunjukkan pada aku apa itu semuanya. Malaikat jawab, kami tak tahu. Lalu Allah suruh Adam beritahu malaikat. Di situ malaikat baru menyadari rupanya betul. Makhluk yang Allah cipta, yang Allah jadikan khalifah itu punya kelebihan yang tidak ada pada diri mereka malaikat. Mampu melakukan tugasan yang malaikat tak mampu melakukannya. Bahwa makhluk yang disebutkan nanti punya bakat untuk gaduh, iya. Contohnya anak Nabi Adam dah berbunuh, itu betul. Begitu saja. Tapi kalau ayat itu dikatakan bahwa malaikat itu protes, atau dalam bahasa muda Allah kena protes makhluknya bermalaikat, itu tidak mungkin. Itu tidak ada pendapat yang seperti itu. Itu cara memahami. Terima kasih Ustaz, faham ya. Jazakallah. Okey, itu saja. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. InsyaAllah bila izinkan Allah, kita coba kesalahan yang lain. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.